Cerita kali ini cerita yang dialamin sama keluarga gue sendiri. Oke. Keluarga gue punya ART baru, namanya tuh Mbak Nur. Mbak Nur, oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Nih gue ceritain ya. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2006. Gue masih kelas 3 SD waktu itu. Mbak Nur ini tuh baik banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Oke. Dan Mbak Nur juga kalau sama gue apa-apa diceritain tuh sama dia. Sampai akhirnya Mbak Nur baru sebulan dia kerja, dia tuh ngomong kalau dia tuh suka mimpi. Tapi mimpinya tuh aneh banget. Apa mimpinya? Jadi Moy, kata Mbak Nur, mimpinya itu tuh dia ngelihat nenek-nenek bongkok, tapi dia gak tahu itu tuh siapa. Hah? Nenek-nenek ini tuh selalu berdiri ngeliatin Mbak Nur dari depan kasurnya Mbak Nur. Oh, ini mimpinya tuh juga ada di tempat yang sama berarti? Iya, Di rumahnya Nadila ini? iya, di kamarnya si Mbak Nur ini. Oh. Gue udah langsung merinding ya. Tapi nih, katanya mimpi nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur ini lagi dapet. Oh. Dapat kan biasanya 5-7 hari gitu ya. Aha. Nah, nenek-nenek ini tuh selalu ada 7 hari berturut-turut di mimpinya Mbak Nur ini. Wah. Anjing, kesian banget Mbak Nur. Wow. Tapi di mimpinya ini tuh benar-benar cuma kayak lagi ngeliatin Mbak Nur doang mimpinya. Dari arah kanan, kadang ganti sisi ke kiri. Ya tapi Mbak Nur nyoba buat gak terlalu mikirin. Mungkin emang nyeremin sih kalau dibayangin kayak 7 hari berturut-turut didatengin sosok yang sama di mimpi lo. Tapi ya karena dia datang cuma di alam mimpi, Mbak Nur masih bisa mikir jernih nih. Beda cerita kan kalau misalnya lo didatengin langsung. Aha. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Oh. Persis sama kayak bulan lalu. Nenek-nenek itu berdiri di depan kasur Mbak Nur. Cuma kali ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah, dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Oh. Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Terus gak sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, terus loncat ke atas kasur. Astagfirullahaladzim. Di situ Mbak Nur inget, bahkan nenek-nenek ini ngedeketin mukanya ke arah lehernya Mbak Nur, sambil ngendus-ngendus gitu. Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun, pas dia buka mata, dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah, karena kan itu cuma mimpi ya. Tapi ada yang aneh di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, dia ngeliat pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir, berarti kebuka sendiri? Iya Moy. Oh. Nah, semenjak kejadian itu, besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah, sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya nih sekitar jam 5:30 sore gitulah Moy Bi. Oke. Menjelang maghrib. Iya. Pas lagi nyapu,